Jari tengah di sini, di sini. Ini jari manis, ini jari manis. Di sini, di sini. Jari kelingking, jari kelingking. Di sini, di sini. Ayo kita panggil, ayo kita panggil semua, semua. Jari tunjuk jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Tangan tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum bermain. Ya Tuhan, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, agar kami menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Amin. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Selamat pagi Bu, Harum apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Imah, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Indi, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi masih Bu. Bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Tiap hari aku bangun pagi, ku lipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, minum susu tak lupa lagi. Habis mandi ku sarapan pagi, tidak lupa minum susu lagi. Berangkat ke bimbel, berangkat sendiri, jumpa dengan ibu guru lagi, jumpa dengan teman-teman lagi.
Ayo kita naik. Yuk kita panggil teman-temannya Robi. Naik mobil. Naik mobil. Roda 4 tangkai mesin. Keliling-keliling kota, keliling-keliling kota. Tidak lupa bimba IUEO. Naik motor, drum-drum. Naik motor, drum-drum. Roda 2 pakai mesin. Keliling-keliling kota, keliling-keliling kota. Tidak lupa bimba IUEO. Naik sepeda, ting-ting. Naik sepeda, ting-ting. Roda 2 tak pakai mesin. Keliling kota, keliling-keliling kota. Tidak lupa bimba IUEO. Naik kereta gujes, naik kereta gujes. Roda banyak pakai mesin. Asik-asik. Keliling-keliling kota, keliling-keliling kota. Tidak lupa bimba IUEO. Naik pesawat. Pesawat Boeing, naik pesawat Boeing. Tidak pakai mesin. Keliling-keliling dunia, keliling-keliling dunia. Tidak lupa bimba IUEO. Tidak lupa bimba IUEO. Yang lagi. Tidak lupa bimba IUEO. Oke, yeay. Banyak belum dua. Dua belum. Oh, belum. Anak-anak, ibu punya buah berbentuk bulat. Bisa bulat loh. Luarnya hijau, dibelah jadi merah. Rasanya manis. Apa itu anak-anak? Kemarin ibu beli buah di pasar. Buahnya seperti rumah SpongeBob. Ada mahkotanya, warnanya hijau mahkotanya. Kalau dibelah, dalamnya warna kuning. Apa itu anak-anak? Nanas. Ayo kita panggil teman-temannya Nanas. Ayo, pineapple, pineapple itu buah. Mango, mango, itu buah mangga. Orange itu jeruk, apple itu apel, avocado, alpukat, banana pisang, watermelon,
B. Habibie, Bapak Bambang Insinyur Bapak Bambang Suyanto ini ya Bu ya mengikuti oh ternyata waktu itu ke Jerman ya, jadi ngikut ke Jerman nih. Nah dari itu Bapak Bambang itu meneliti Bu, oh ternyata anak-anak Jerman itu senang apa sih? Senang matematika, logika. Kenapa ya kok anak-anak Jerman sukanya matematika, sedangkan anak di Indonesia boro-boro Bu senang matematika, termasuk saya ya. Saya tuh kayaknya kalau udah ngerasa aduh matematika susah banget nih gitu ya, udah males ya kecuali ngitung duit. Kalau ngitung duit bisa nggak Bu? Bisa, pintar banget ya. Tapi kalau udah pelajaran matematikanya udah males banget gitu ya. Makanya
Ya. Gimana bahasa Inggrisnya? Golden age. Golden age ya. Oke. Jadi memang usia-usia seperti itu 3 sampai 6 tahun itu menumbuhkan karakter. Ya, makanya nih nanti ketika punya anak ya, termasuk saya nih, saya juga udah mulai was-was. Anak-anak itu kita bentuk karakternya itu di usia 3 sampai 6 tahun. Kalau lebih udah dari 6 tahun itu kita tidak bisa merubah karakternya, Bu. Ya, mohon maaf nih. Kalau anak ini udah 7 sampai 8 tahun karakternya keras, ini bakal terus, Bu, sampai dia tua. Karena karakter ini nggak bisa diubah. Gitu kayak kita nih, gitu ya. Misalkan Bu Viko malu, ya. Bu Yuni, ya kan? Bu Yuni misalkan pendiam. Bisa nggak sih Bu kita ubah? Iya, pembawaan karakter gitu. Itu bisa kita ubah. Contohnya gini, karakter itu botolnya, ya. Terus yang merubah itu tutupnya. Tapi kalau misalkan Coca-Cola dikocok terus, Bu, akan meledak nggak, Bu? Meledak. Karakternya akan sama, gitu. Akan menimbulkan karakter yang sama. Gitu. Makanya kenapa di Bimba ini mempunyai golongan ya, yaitu 3 sampai 6 tahun. Gitu. Jadi memang ada karakter nih. Karakter di sini adalah usia-usia keemasan. Ya, usia-usia yang memang lagi muncul-munculnya ide-ide, cepat nanggepnya gitu ya, cepat orang bilang apa cepat. Ya, cepat didengar, cepat ditiru. Itu usia-usia 3 sampai 6 tahun. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Bu? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, oke, lanjut ya. Oke, nah bagaimana cara menumbuhkan minat? Boleh dicatat. Bagaimana cara menumbuhkan minat? Yaitu dengan cara bermain. Atau mengikuti apa yang anak mau. Oke. Nah, yang kedua, untuk menumbuhkan minat baca, dan belajar anak, untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak di Bimba mempunyai program belajar dan program bermain. Oke, nanti untuk program belajar dan program bermainnya saya jelaskan pas nanti akhir, ya. Oke. Tadi kita sudah tahu nih, Bu, ya, gimana apa sih tujuan kurikulum dasar gitu ya, yaitu untuk menumbuhkan minat baca anak. Nah, bagaimana sih, Bu, cara menumbuhkan minat bacanya? Ya, yaitu dengan bermain. Kenapa sih, Bu, harus bermain? Kan orang tua maunya belajar, bukan bermain. Ya. Iya. Gak usah anak-anak, Bu. Kita suka main gak sih, Bu? Suka, ya. Kita nuntut anak-anak untuk belajar, sedangkan diri kita sendiri menyukai bermain. Nih main ketemu sama teman-teman enak. Wah, nongkrong di kafe, wah nongkrong di jalan-jalan kayak Bu Piko ke pantai, ya kan? Iya, ngelihat kapal, ya kan? Senang gak, Bu? Senang gak, Bu Piko? Senang, ya. Sama, Bu, anak-anak juga iya sama. Ya, senang bermain. Jadi memang tidak ada larangan, Bu, untuk anak-anak bermain. Ya, kakak belajar dulu. Ya, padahal tanggung jawabnya anak-anak itu bukan belajar, Bu. Tanggung jawabnya anak-anak bukan nyapu, bukan ngepel, bukan nyuci. Ya, tapi apa, Bu? Haknya dia adalah bermain. Ya, jadi ada 10 hak asasi anak, Bu. Nah, yang pertama itu disebutin main. 10 hak asasi anak yaitu bermain yang pertama kali. Yang kedua baru diwajibkan mempunyai nama, ya, tempat tanggal lahir atau biodatanya, terus wajib dapat makan, dapat fasilitas kesehatan dan lain-lain dari 10 hak asasi anak, ya. Yang pertama adalah bermain, karena memang apa, Bu? Bermain
di dalam kelas yuk. Gitu. Kakak, kita belajar yuk nih, udah ada nih kertasnya nih, tapi kita ganti. Kakak, wah ternyata Bu kita punya paket nih buat kakak. Wah, coba yuk kita buka dulu yuk paketnya, paket apa ya? Paket dari Shopee apa dari Lazada ya? Gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Atau gini, ketika kita main kereta api baru, wah ternyata ada tiketnya nih. Wah, tiket naik kereta api, ini buat kakak gitu. Nah, fungsinya apa, Bu? Fungsinya anak-anak itu tidak terbebani. Kalau udah kata-kata belajar pasti terbebani. Kalau udah kata-kata harus pasti terbebani. Makanya nggak boleh Bu yang namanya ada pemaksaan kepada anak. Kenapa sih Bu Gita kalau kok nggak ada pemaksaan kepada anak gitu ya? Makanya kenapa di Bimbel ini nggak boleh ada kata jahat. Apa Bu? Jangan, harus, tapi. Ya. Terus gimana Bu? Kan susah banget Bu ngilangin kata jangan. Orang dari kecil aku dididiknya apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Sekarang aku masa harus biarin anaknya, nanti kalau anaknya jatuh gimana? Rubah Bu kata-katanya. Ya contohnya misalkan, wah ada anak nih ya, karena menurut saya kalau kata jangan itu berbahaya. Berbahayanya gimana? Berbahayanya ketika ada anak yang misalkan dua nih, kategorinya berani dan kategorinya takut. Misalkan dia mau naik meja Bu. Nah kita bilang, kakak jangan naik-naik ke meja ya, nanti jatuh. Yang penakut ini bakalan iya Bu, sampai gede jadinya takut ketinggian, termasuk saya. Ya, jadi saya kalau tinggi itu jalan tuh saya takut. Karena kenapa? Tadinya mama saya itu selalu bilang jangan naik-naik nanti jatuh. Jadi saya nggak pernah mau mencoba. Ya, oh iya nih berarti kalau naik-naik nanti saya jatuh nih. Gitu. Jadi sekarang mindsetnya apa? Oh kalau ketinggian jatuh pasti. Gitu ya. Tapi ketika ada anak yang berani, ya contohnya kayak kakak saya itu berani. Ya, ketika dilarang makin jadi-jadi Bu. Masa sih jatuh? Naik nggak? Naik. Itu penasaran. Sama kayak anak-anak. Gitu. Ketika kita ngomong jangan itu ada dua kategorinya. Yang kasihannya ke bawah sampai besar, yang satu lagi makin menjadi-jadi. Kalau dikasih tahu. Terus gimana Bu Gita kalau misalkan anak-anak yang mau naik-naik? Pegangin mejanya. Kalau saya ya Bu, pegangin. Biar gak berbahaya. Takutnya kalau dia nggak dipegangin mejanya, nanti mejanya jatuh, dia juga jatuh. Dipegangin. Atau saya sambil oke, ayo kita lompat ya. Itu 1, 2, 3 lompat. Gitu. Gitu. Ya, kita alihkan. Oh mejanya kita jadiin kereta-keretaan yuk. Bisa kan? Gitu. Ya. Terus kayak misalkan nih kayak modul, misalkan ada nih Bu ya, kan kita mempunyai modul nih tiket. Bu aku mau main dulu, aku mau pensi buta, atau aku mau main kereta-keretaan. Tapi gurunya ngomongin, iya nanti kita naik kereta-keretaan ya, tapi ngerjain dulu tiketnya. Harus selesai ya, kalau nggak selesai nanti nggak jadi main kereta-keretaan. Apa Bu dampak anak Bu? Jadinya males. Kalau aku mau main juga harus kerjain tiket gitu ya. Bete nggak Bu? Bete. Menyukai nggak sih Bu tahapan belajar? Gak suka. Benci nggak Bu belajar itu? Belajar itu nggak enak, belajar itu nggak senang, nggak enak. Aku punya main disuruh belajar gitu. Tuh, oke? Ya untuk calon-calon ibu nanti kedepannya, jadi kalian bisa lebih tahu cara menanganinya seperti ini ya. Untuk sekarang kita mau mengembangkan minat baca dulu nih untuk anak-anak usia dini 3 sampai 6 tahun di Indonesia. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, terus kenapa harus mengikuti kemauan anak? Yuk. Boleh dicatat kenapa harus mengikuti kemauan anak? Agar mudah diarahkan. Oke, contohnya Bu, kalau kita maksa Bu, kakak harus ngerjain modul dulu ya. Mau nggak sih Bu anaknya kita arahin? Nggak mau, ada yang nangis. Mama mau
gampang banget ya yang manis-manis, enggak gitu ya. Kayak kita Bu, kita kan semua beda karakter. Ada yang aktif, ya kan? Misalkan ada aktif nih aslinya nih, oh, ya kan jogetnya gitu kan. Itu sebenarnya udah karakter aktif. Ada yang cerewet, ada yang pemalu, sama anak-anak juga sama Bu. Ada yang aktif, ada yang cerewet, ada yang pemalu kayak gitu ya. Kalau kita nggak mengikuti kemauannya dia bakalan susah Bu untuk diarahkan. Ya, kayak misalkan nih, wah aku kan megangnya 2 anak nih, misalkan satu tutor megang 2 anak, yang satu anaknya di sebelah sana di Bu Yani, yang satu di Bu Viko, ya nih anaknya ada 2 nih, saya di tengah-tengah nih, ya kan saya kan nggak bisa bagi 2 gitu. Gimana nih caranya biar anaknya nih mau nih dijadiin satu? Nah akhirnya kita diarahkan, anaknya mudah diarahkan sesuai dengan mengikuti kemauan anaknya. Misalkan Bu Viko punya di sini, Bu Yani masih bisa kita ini nih, masih bisa kita apa sih, bujuk, kakak Yani tahu nggak, kita bisa main kereta-keretaan loh, coba kakak Yani naik nih ke mejanya nih. Biasanya abis anak murid naik aku gendong sambil sama mejanya, yuk coba yuk kita main naik kereta api tut tut tut, dideketin di mejanya Bu Viko. Jadi enak gak Bu ngajarnya? Enak, gak usah jauh-jauh kayak gini kan, jadi dua-duanya mendekat gitu. Oke ya, oke lanjut. Bagaimana cara membuat anak nyaman? Oke. Di sini ya, Bu. Ada kata nyaman. Gimana sih kita membuat anak nyaman? Ya, kalau saya pribadi, kitanya dulu Bu yang harus menyamankan diri kita terlebih dahulu. Kalau kita udah datang ke unit nggak nyaman, apalagi kita mau menyamankan anak-anak. Ya kita aja nggak nyaman gitu ya. Nah terus kalau saya bilang kan memang ya permasalahan semua pasti ada ya, namanya di dunia ya, di akhirat aja kan ada permasalahannya ya kan. Tapi saya minta nih, ketika sudah masuk ke unit ya, dilepaskan dulu nih ya rasa sedihnya, rasa kesalnya, rasa jengkelnya, rasa marahnya gitu ya. Kenapa? Karena berdampak kepada anak-anak ya. Saya tadinya nggak percaya Bu, masa sih gitu ya, kan kita ngajar sama anak-anak gitu kan. Saya karena sistemnya sering masih pakai logika ya, kasih iya kita tuh harus bisa dulu nih, kita nyamanin dulu nih. Ternyata saya ngeliat teman saya lagi ngajar orang, teman saya waktu itu kasusnya lagi kuliah kalau nggak salah, skripsi mungkin ya atau gimana gitu ya, benar-benar pusing. Dia tuh nggak ngapa-ngapain, gue juga halo kakak, yuk kita ngerjain ya, tiketnya yang mana ya, anaknya nangis sok-sokan. Aku langsung bingung, ya nggak kenapa-napa nangis gitu. Terus aku tanya, enggak bu, nggak diapa-apain gitu, nangis. Ternyata pas kita evaluasi sudah selesai kelas, gurunya bilang lagi sedih. Oh ternyata dampak Bu ya, dampak kita ini ke anak-anak. Contohnya lagi misalnya kesel, wah kesel nih udah dibawa ke unit nih, misalkan di jalan macet lah, apa punya permasalahan apalah, kesel, nanti tuh jengkel. Tiba-tiba pas kita masuk ke kelas gitu ya, atau anak murid masuk ke kelas, itu kita bisa kena sabitan tas Bu, lempar, brak kayak kena muka. Tambah kesel nggak Bu? Tambah kesel. Terus saya bilang, oh ternyata memang iya ya, ketika kita mau mengajarkan kepada anak, hati kita harus bersih dulu, dihilangkan dulu nih rasa kesal, jengkel, marah, sedih gitu ya, karena memang sangat berdampak oleh anak-anak gitu. Terus misalkan nih kita sesama tutor ada yang kesel ya, biasanya rata-rata gitu ya, namanya setiap hari ketemu gitu ya. Nah biasanya kesel, ini nggak pernah mau nyanyi nih, suaranya kecil, aku mulu suaranya besar gitu, capek tahu tenggorokan nih aus ya. Nah biasanya kalau kayak gitu ibu ketemu sama anak yang berebutan terus Bu, ini meja aku, ini meja aku, ini meja aku, pasti kayak gitu. Kalian menemukan kasus-kasus yang seperti itu. Nah itu kenapa Bu? Itu dampaknya di diri kalian sendiri, dari diri kalian baru ke anak-anak gitu ya. Makanya sebelum masuk ke kelas ini kita ada yang namanya senam. Nah biasanya doa ya, baca surat komitmen, terus baca 7 nilai dasar gitu ya Bu ya. Itu
tanya enggak? Belum. Oke, lanjut ya. Oke. Tadi udah dicatat ya bagaimana membuat anak nyaman? Ya. Oke. Yaitu cara pendekatan dengan individual system. Ini ya, individual system ya. Yaitu dengan cara pendekatan individual system. Oke. Nah, di sini ya Bu, kan individual system ini pemahaman karakter ya kepada anak. Tapi ini kalau kita memahaminya dengan metode yang biasa gitu ya, pasti kita belum tahu nih karakternya seperti apa sih gitu ya. Nah, kita masukin ke fun learning. Yaitu fun itu apa Bu? Senang. Learning itu apa? Belajar yang menyenangkan gitu. Jadi agar terciptanya rasa nyaman ini, kita harus dengan fun learning, individual system dan small step system. Small step system itu yaitu bertahap. Ya, jadi kita mengajarnya, ngasih modulnya semuanya secara bertahap sedikit demi sedikit. Kalau fun learning itu belajar yang menyenangkan, kalau individual itu pemahaman karakter anak. Oke? Kenapa? Oke, ya. Nah, dari sini nih, ini dari pemahaman karakter anak ini kita bisa lihat nih. Lihatnya dari mana Bu? Dampak anak dengan lingkungan asing. Ya, biasanya Bu, jangan anak-anak kita deh Bu, kalau di tempat baru kita gimana Bu? Ada yang nervous, ada yang takut. Ya, anak-anak juga kayak gitu. Ada yang menangis, ya, ada yang takut, malu. Oke. Tangisan itu dibagi menjadi dua. Tangisan di dalam hati dan tangisan keras. Pernah lihat gak sih Bu kalau anak nangis sampai keras sampai pernah lihat gak? Nah ya. Mama pulang. Saya kayak gitu kan? Suaranya sampai kencang banget. Ya. Wah, ini sampai ini gimana nih, panik nih. Nah, kan ini suara kencang banget nih gitu. Gimana sih Bu caranya? Ya. Jangan ditanya kenapa. Biasanya rata-rata nih kita ketika ada anak yang nangis panik. Kakak kenapa? Gitu, ya. Nah, ketika ditanya kakak kenapa, ya Bu ya, biasanya apa Bu? Nangis. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Ada tahu nggak jawabannya? Makin nangis kenapa sih kok malah makin nangis? Karena ingin Iya, kayak kita Bu, misalkan ada yang baru putus cinta, misalkan, ya, nangis nih, ditanya, kamu kenapa? Maaf. Jadi apa Bu? Mengingat rasa sakitnya. Oh ternyata ya kemarin habis diputusin nih. Beko. Ya kan? Oke. Atau gini, atau anak kecil jatuh sebelum ke bimba anaknya jatuh Bu. Dia lagi naik sepeda, lagi senang-senang jatuh nangis. Kita tanya, kakak kenapa? Dia pasti flashback ya. Ingat yang tadi lagi. Tadi naik sepeda sakit banget jatuh gitu. Jadi makin nangis gitu ya. Nah, tangisan itu ada keras dari dalam hati. Tangisan di dalam hati itu biasa sesebukan Bu. Biasanya udah tetesin air mata aja ya. Dulu kita anak-anak seneng Bu nangis tangisan di dalam hati tangisan keras ya. Kalau nggak dibeliin mainan, biar dibeliin, ya kan? Iya. Nah, sekarang semenjak udah dewasa lebih suka tangisan di dalam hati. Biar apa Bu? Biar nggak ketahuan ya. Nah, bedanya sama anak-anak, kalau anak-anak yang tangisan di dalam hati biasanya Bu itu sudah pakai kekerasan psikis, bukan pakai kekerasan fisik lagi. Awalnya misalnya dia keras nangisnya keras, diem enggak, diem nih ya. Pertama fisik dicubit, ya, diem. Anaknya belum mau diem langsung jadinya apa? Itu bisa lama Bu, gitu. Karena
Rizky. Ibu nangis. Kirain gua apa aku? Siapa yang nangis? Kamu sih nangis berarti. Aku sih Ada. nangis. Bu, siapa bu yang menangis? Bu, siapa yang menangis? Kencang loh, Viko suaranya loh ya. Ini tangisan keras nih. Oke, barengan ya. Ya. Mas. Gurunya juga harus lebih kencang suaranya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Nangis kencang ya?
Viko nyanyi yang benar Bu Viko. Hafalin ntar di rumah lo ya. Tadi ya nanti nih Bu Viko, Bu Zul, Bu Esti. Tiga nih, kamu nih in the game nih. Ya, bener ya kan? In the game. Karena memang enggak terus-terusan Bu ASPK saya gitu membantu di unit ini. Gitu. Makanya nanti kalian harus punya apa ya? Kenyamanan di situ juga nih biar bisa nih membangun unit ini gitu ya Bu ya. Oke, sama Bu Viko juga apapun misalkan kalau Bu Viko nggak tahu, Bu Viko yang mau ditanyain boleh tanya ke Bu Okta untuk sementara ini gitu ya, karena memang nggak tahu perbantuan kelas ini mau sampai kapan, nggak tahu besok, nggak tahu hari Jumat terakhir gitu. Jadi nanti kalian lah nih yang megang ke kelas, kalian yang menghandle anak-anak sama kayak di unit bocor sama pagedangan gitu, sama masih ada perbantuan dari sana gitu ya, tapi nggak selamanya gitu. Jadi nanti kalian harus benar-benar merangkul satu sama lain ya, kelompoknya masing-masing gitu untuk menjalin tujuan kalian bersama. Oke ya. Oke. Nah, tadi pendiam ya. Kalau anak pendiam itu biasanya seperti itu Bu. Kayak misalkan nih, aku deh, kakak kesini dianterin sama siapa? Sama mama ya? Geleng. Sama papa. Biasanya gitu ya. Anak-anak yang pendiam aja kayak gitu aja. Irit. Yang ngirit. Ya irit apa pelit? Ngomong. Ngirit kata. Oh, itu kata. Ya biasa kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau anak-anak yang pendiam ini kalau diajak main mau Bu. Si buta jalan gitu kan. Akhirnya kan punya permainan ya Bu ya. Biasanya anak-anak lebih suka banget main si buta. Ya jadi gurunya misalkan tutup, nah cari anak muridnya. Misalkan anak muridnya namanya main buah-buahan Bu. Oh namanya apel, jeruk, stroberi gitu. Nanti gurunya tebak si buta jalan gitu. Nah biasanya anak pendiam juga mau ikut Bu. Ya tapi bedanya ketika anak pendiam ini jaga ya, dia pegang temennya nih ya, kakak kena, siapa kan namanya kak, anak yang diem aja biasanya ya. Jadi kita yang mulai, oh kakak Viko jaga gitu. Oke ya. Oke, lanjut. Anak yang cerewet, kalau di sini kayak Ibu Apri kena semua Bu Apri ya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang cerewet itu kayak Bu Apri mudah bergaul Bu ya. Biasanya kalau ada anak yang ibu dari mana gitu ya. Gosip. Iya, ibu tahu nggak kemarin ya aku jalan-jalan tahu Bu, jalan-jalannya sama mama sama papa naik mobil. Oh ibu sih nggak ikut. Biasa kayak gitu, biasanya lebih cerewet ya. Terus biasanya kalau misalkan nyanyi itu hafal Bu satu album Bimba ya kan. Jadi dulu kalau ada anak yang cerewet tuh karena dia lebih suka ya Bu, kalau kita ajak ngomong terus kan nggak berhenti Bu ya. Biasanya kalau anak cerewet tuh, nah biasanya aku langsung ajak main. Wah kakak aku bikin panggung meja, biasanya mejanya aku deretin. Wah kita panggilkan artis Bimba kita gitu. Nah biasanya kalau anak cerewet itu lebih agak pede ya. Wah temennya yang ulang tahun nih, kakak mau nyanyi enggak? Aku mau dong gitu. Biasa aku ambil sapu Bu, sapu buat mic-nya gitu kan, bukan buat ngebukin buat mic ya kan. Nah biasa dia nyanyi selamat ulang tahun gitu. Biasa anak yang cerewet lebih pede gitu. Oke. Ada lagi Bu, anak aktif dan hiperaktif. Apa sih Bu kita perbedaannya? Di Bimba ini kan kita menerima golongan KBK ya, ABK, maaf ya KBK kan, ABK, anak kebutuhan khusus ya. Kita menerima ya. Memang anak kebutuhan khusus itu biasanya SPP-nya lebih banyak dibandingin anak-anak normal. Jadi badannya pendek kayak ucok banget. Ada di Pagedangan ada Bu. Tapi normal. Normal sih, cuma badannya pendek.
ya. Nggak sama kayak yang seumuran. Kurangnya di fisik. Kayak itu coba bagus gitu. Badannya kayak gitu. Gendut. Tapi anak pintar kalau mewarnai rapi banget. Kayak itu kan ada masuknya ke ini ya, Fisik ya, ke fisik. gen orang tua. Iya. ABK ini anak kebutuhan khusus. Kalau itu mah biasa standar. Masih bisa. Dulu ya Bu, aku pernah ngajarin anak usia 11 tahun di Biba. Usianya udah 11 tahun, level 4. Gak bisa sama sekali gerakin tangannya nggak bisa. Kakinya jatuhnya kan di kursi roda ya, badannya gede Bu. Jadi aku suka deg-degannya itu takut jatuh karena gurunya lebih kecil. Iya. Ya kan, kurus. Nah, anaknya tuh gede Bu, gede. Nah, terus akhirnya ketika kakinya jatuh dia nggak bisa ngebangunin kakinya sendiri Bu. Jadi gurunya yang memang harus ini ya, kayak lumpuh semua sih gitu. Tapi sebenarnya bisa gitu. Ketika level 4 ya, PG pilihan ganda. Jadi kita bacain nomor 1 silang, misalnya silang lah badannya. Nomor 1 siapakah saya gitu. Kalau saya hewan apakah saya? Saya berkaki 4 gitu ya. Misalkan. Terus saya suka makan rumput. Bunyi saya emos. Saya hewan apakah saya? A. Sapi, B. Kuda, C. Kucing. Nanti dia nunjuk gitu. Oh udah tahu jawabannya A, kita silang gitu. Terus ada lagi anak kebutuhan khusus itu banyak ya, banyak kategorinya ya. Hiperaktif termasuk. Kenapa? Karena memang ini harus 1:1 ya. Gurunya 1, anak muridnya 1. Nah ini nggak bisa digabung Bu, karena memang kalau anak hiperaktif ini kategori anak yang mainnya membahayakan untuk dirinya ataupun orang lain ya. Jadi itu kita harus ekstra gitu. Takutnya dia banting meja, banting tas, manjat-manjat ini gitu. Nah terus jadi dulu aku punya teman, aku nanya, ternyata teman aku ini nggak tahu kalau anaknya hiperaktif. Anaknya masih di usia 2 tahun. Terus ternyata pas udah diteliti gitu ya, pas kemarin masuk ke Bimba gitu, diajak, wah ternyata ini anaknya hiperaktif gitu. Ternyata makanya mamanya sempat bingung. Pantesan Bu, saya tuh ngeliat anak saya ya Allah Bu, aktif banget Bu, nggak ada capeknya. Nah anak hiperaktif itu nggak ada capeknya Bu, ya nggak mengenal rasa sakit, capek, lelah, letih. Nah dia bisa berhentinya itu kapan Bu? Pas tidur aja, matanya melek udah mulai Bu, terus jalan. Walaupun jalannya mau jalannya lambat, mau jalannya kencang, pasti jalan. Lihat apa ya, udah benda apa ya gitu. Pasti nggak bisa diem, nggak bisa gitu. Terus saya tanya, Bu, kalau misalkan malam nih Bu mau tidur nih ya, kayak biasanya kayak orang-orang biasa Bu. Maksudnya kayak kita kan kalau udah capek udah tidur ya. Nah karena dia nggak mengenal capek Bu, biasanya tuh dia kalau mau tidur keliling kompleks dulu kalau malam gitu. Jadi dia jalan, nanti diikutin tuh sama mamanya jalan. Gitu. Apa ya? Lumayan ya. Iya. Gitu. Nah itu anak-anak yang hiperaktif. Jadi makanya jangan langsung ngejudge anak-anak, wah ini anaknya hiperaktif nih, padahal masih kategori anak aktif. Itu saya suka agak rasa serem. Karena kalau anak hiperaktif itu Bu, pertama sudah ada surat dari dokter menyatakan kalau anak ini hiperaktif ya, atau ABK, anak kebutuhan khusus. Terus yang kedua kita lihat dulu anaknya kenal sakit nggak? Soalnya kalau misalkan rata-rata nih ya Bu, ini Bu anaknya hiperaktif Bu, kalau saya pegang itu masih kategori anak aktif ya. Kelas saya itu loh udah berapa kali ganti pintu ya. Makanya guru-guru yang kesana biasanya tuh pada ini parah banget nih kalau saya anaknya aktif semua dulu ya. Kalau sekarang udah mulai nggak tahu nih kenapa, mulai kalem. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka anak yang kayak gitu. Karena ketika ada anak yang aktif gitu, hiperaktif gitu, itu kelas tuh rame. Jadi kan gurunya harus sigap kan, nyanyi terus gitu ya. Kalau anak yang kalem coba Bu, apalagi anak yang diem, kakak diem aja ya tapi kalau ada anak aktif kok ayo kan kita aja gerak, kelas itu hidup gitu ya. Nah
biasa gitu kan. Ternyata pas ditaikin sama guru satunya lagi, anaknya masih teriak, bu takut bu takut gitu. Oh berarti anak ini masih kategori anak yang hanya aktif, bukan hiperaktif gitu. Itu perbedaan anak aktif dan hiperaktif gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain bu? Ada yang ditanyain nggak? Oke. Nah, kenapa di sini ada 5 metode, Bu? Nah, cara menangani ini semua adanya di sini, yaitu bercerita, bernyanyi, berdongeng, bermain, dan dialog. Ya, jadi yang ini ya dampak anak dengan lingkungan asing masuknya ke sini. Oke ya. Oke. Lanjut, Bu. Gaya belajar. Afektif adalah berhubungan dengan suasana hati. Afektif adalah berhubungan dengan suasana hati atau perasaan. Yang kedua, kognitif. Kognitif adalah yang berhubungan dengan intelektual atau kecerdasan. Yang ketiga, psikomotorik. Oke, psikomotorik adalah berhubungan dengan gerakan. Oke ya, gerakan dibagi menjadi dua, yaitu gerakan halus dan gerakan kasar. Oke ya, gerakan halus dan gerakan kasar. Oke. Afektif. Afektif apa sih Bu? Afektif itu yang berhubungan dengan suasana hati ya. Nah, jadi di mana Bu kita lihat afektif anaknya ini? Dari pertama kali dia datang Bu, kita bisa lihat afektifnya. Ya. Contohnya nih, misalkan ketika dia datang ke kelas, Assalamualaikum Bu. Gitu. Atau kayak tadi, kucuk datang mau nyanyi, atau ada yang nggak mau pulang gitu kan. Nah itu kan kita lihat afektifnya Bu, suasana hatinya nih. Oh ternyata suasana hati anak ini sedang baik-baik aja, sedang baik gitu ya, sedang oh iya bagus gitu ya. Nah ada yang tiba-tiba datang nangis, mau pulang, pokoknya mau pulang, nggak mau dibimbang gitu kan. Ada yang tiba-tiba datang lempar tas, brak gitu. Nah dari situ kan kita lihat oh ternyata suasana hatinya sedang tidak baik gitu. Itu ya afektif itu berhubungan dengan suasana hati. Masuk nih Bu ke kognitif. Kognitif ya. Kognitif ya. Kognitif ini kecerdasan ya, berhubungan dengan kecerdasan intelektual ya. Nah biasanya kalau misalkan kecerdasan ini yang kita lihat dari mana sih Bu? Dari imajinasi ya. Contohnya kakak, wah aku punya buahnya bisa sulap, bulat, gede, warnanya hijau, kalau dibelah warnanya merah gitu. Kenapa sih Bu di Bimba ini harus ada imajinasi? Itu Bu untuk melatih kecerdasan anak ya. Gak semuanya loh Bu anak-anak bisa menjawab imajinasi ya. Kalau misalkan dia masih apa ya segitu, berarti kognitifnya belum berjalan gitu. Tapi kalau langsung semangka, nah berarti kognitifnya sudah terolah gitu ya. Oke lanjut Bu, psikomotorik. Nah psikomotorik ini ya ada dua ya, berhubungan
dari pegang pensil. Oh ternyata anaknya pegang pensilnya masih kayak gini. Oh ternyata nulisnya masih ngambang, belum kerem. Berarti kan motorik halusnya masih belum bagus gitu ya Bu ya. Nah caranya gimana Bu? Kalau misalkan dia masih begini, masih tulisannya ngambang, suruh meremas-remas kertas. Itu untuk melatih motorik halus. Suruh sobek-sobek kertas. Kakak balapan yuk sama Bu Gita yuk, kita sobek kertas yang banyak. Kita bikin bola yuk, kita bikin bola, kita gulung. Terus kalau gerakan kasar dilihat dari mana Bu? Dari ketika dia berjalan gitu ya. Makanya kita tuh bisa melakukan senam gitu ya. Pokoknya kalau kasar itu berhubungan dari semuanya gitu. Ya. Nah, senam, satu lagi melompat, menendang gitu kan, itu semuanya gerak ya. Nah, dulu ceritanya aku punya anak murid Bu. Anak murid aku kalau jalan jinjit ya, jinjit gitu loh. Nah, jadi tuh orang tuanya tuh nih, Bu Gita, anak aku jangan disuruh sering main lari-larian Bu, nanti jatuh mulu. Emang Bu, anaknya jatuh mulu? Mungkin karena jalannya begitu kan, jadi mungkin agak ini ya. Oh iya mah, aku penasaran. Oh gimana sih jalannya? Oh jalannya kayak gitu. Akhirnya sama aku diajak main lari-larian Bu tiap hari. Ya karena aku sehari udah ketemu, oh ternyata kalau lari dia napak nih ternyata. Akhirnya aku main ajak si Buta terus Bu. Si Buta aku ngejar dia lagi, jadi kan dia larinya cepet, lari gitu kan. Lama-kelamaan dia napak Bu jalannya kayak biasanya. Gitu. Nah itu kita lihat dari psikomotorik ya, gerakan kasarnya gitu. Jadi terus diajak senam, buka tutup, buka tutup. Nah kan kalau senam semua dibuka gitu. Oke ya. Terus diomelin nggak Bu Gita sama mamanya? Aku nggak ya, kan mamanya mah belum tahu ilmunya gitu. Kalau kita kan udah tahu ilmunya nih, jadi kita mengiyakan gitu. Tapi ketika udah ada hasil, orang tua kan keren ya, seneng ya, ternyata anaknya udah bisa jalan normal gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain Bu? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut ya. Gaya belajar itu ada 3, auditori, visual, dan kinestetik. Kalau visual itu, kalau auditori itu gaya belajarnya dengan pendengaran ya. Kalau auditori itu gaya belajarnya dengan pendengaran ya. Contohnya gitu. Kayaknya Bu Apri gaya belajarnya pendengaran. Kalau Bu Viko biasanya gaya belajarnya itu visual. Kalau lagi nih aku nah jadi gini Bu, misalkan nih dari mana sih Bu kita lihatnya kok anak itu dari pendengaran, penglihatan, gerakan gitu ya. Contoh misalnya kita nyanyi Bu, seperti segitiga itulah huruf, anaknya padahal di pojok lagi nyorot-nyorot tembok gitu kan. Tapi